mereka yang berjiwa pemberani dapat menaklukkan segala tantangan dan meraih keberhasilan. Memperkenalkan Honda BR-V, sebuah 7-seater crossover SUV canggih yang diciptakan khusus untuk melewati berbagai kondisi jalan dengan penuh percaya diri. Desain gagah, interior premium, performa dan fitur keselamatan kelas tinggi dari Honda BR-V akan menemani setiap petualangan Anda, kapanpun dan dimanapun. Ignite the adrenaline with Honda BR-V, only the braver. Saya sangat terkesima dengan tampilan serta fitur yang dimiliki produk Honda yang satu ini. Banyak aksen krom diberikan di berbagai area. Palang hitam besar menempel di grill dipadukan 2 garis kromium langsung di bawahnya. Komponen menjembatani headlamp proyektor yang masih pakai bohlam standar, namun terselip daytime running light atau DRL LED khusus untuk tipe Prestige ini. Bumper bawah bergaya sporty dilengkapi under spoiler perak melintang sepanjang lebar mobil. Garnish krom melengkapi rumah fog lamp yang bergaya dinamis dengan garis meliuk-liuk dan siku tajam. Untuk plat bodi secara keseluruhan aman, tidak ada celah apapun. Istimewanya pada kaca mobil ini daya serap sinar ultraviolet sangat kuat. Ada 2 wiper di sini. Nuansa SUV turut terbangun berkat roof rail perak di atap. Kemudian juga di sini ada talang air. Pada bagian sisi masih diperkuat gagang pintu krom di pintu depan maupun belakang. Ada set body molding berwarna krom, kemudian spion terintegrasi lampu sein yang bisa di-retract dan cerminnya dapat diatur secara elektrik. Side under spoiler menyempurnakan pelek 16 inci two-tone bermotif tegas dengan bagian terang dominan. Untuk ukuran bannya 195/60 dan keempat kondisinya semuanya masih seperti baru. Tailgate dipasang spoiler bongsor dan tebal yang bertengger di atas bersama antena radio berbentuk sirip hiu. Kemudian untuk tampilan lampu belakang juga sangat sporty. Kita akan menemukan beberapa emblem di sini. Di sebelah kanan ada emblem CVT. Kemudian ada garnish chrome pada bagian tengah dan emblem Honda. Sedangkan di atasnya ada wiper dan di sebelah kiri ada emblem Honda BR-V. Di bagian bawah ada rear under spoiler yang juga selebar mobil menyisipkan aura kaku. Menemani ujung knalpot yang dilapisi finisher kromium, bumper aktif dengan reflektor vertikal yang dibungkus siluet melengkung di tepian. Ini dia tampilan belakang Honda BR-V tipe E Prestige 1500cc tahun 2016 automatic. Yang mana sudah dilengkapi juga dengan sensor parkir kamera maupun sinyal. Oke semeton, sambil kita periksa panel bagian belakang serta bagasinya, saya akan menjelaskan sistem keamanan mobil ini. Keselamatan dan keamanan seluruh penumpang maupun orang sekitar bagi BR-V sangat terjaga. Struktur tubuhnya ditopang G-Con serta ACE serta side impact beam. Dampak dari tumbukan bisa diminimalisir dengan baik. Ini masih ditopang dual SRS airbag di baris depan. Lalu sabuk pengaman yang menganut pretensioner dan load limiter sehingga mengurangi potensi cedera serius akibat tertekan seat belt. Pengendalian mobil dipastikan stabil karena disokong Vehicle Stability Assist atau VSA, resiko understeer dan oversteer dapat terkendali. Selanjutnya, guna mempermudah melewati tanjakan yang padat kendaraan, pengemudi bisa memanfaatkan Hill Start Assist atau HSA. Sistem pengereman juga mantap karena dilengkapi Anti-Lock Braking System atau ABS. Kemudian Electronic Brake Force Distribution atau EBD, serta fitur keamanan immobilizer dan alarm. Kita bisa lihat di sini bagasinya sangat luas, langit-langitnya juga sangat bersih. Ada 2 headrest di bangku baris ketiga ini, di kanan kirinya juga ada cup holder. Ada juga speaker serta sabuk pengaman. Sedangkan untuk ban serepnya diletakkan di bagian bawah mobil. Sekalian sambil kita mengecek apakah ada kebocoran. Sangat bersih semuanya, ban serepnya juga
masih sangat bagus dan tidak ada kebocoran apapun. Oke, selanjutnya kita periksa untuk bodi serta ban sebelah kanan. Semuanya masih oke, masih sangat simetri, tidak ada cuilan apapun, bekas tabrak, bekas banjir, semuanya masih aman. Dan mobil ini juga masih ada garansi 1 bulan untuk mesin serta transmisi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior. Door trimnya berwarna hitam, ada handle pintu berwarna chrome, kemudian ada tombol power window, di bawah ada cup holder serta speaker. Untuk bagian joknya berwarna hitam setelah putih, masih sangat bersih. Di atas ada hand grip serta ada AC 3 level di atas. Pada bangku baris kedua ini ada 2 headrest, joknya juga masih sangat bersih. Kemudian di bawah ini ada cup holder serta jok pocket. Ruangannya juga sangat lega, sangat nyaman untuk keluarga. Masuk ke bangku baris ketiga, sangat mudah aksesnya, sangat ringan. Kita bisa lihat di sini ada 2 headrest dengan ruangan yang juga sangat lega. Ada lampu kabin di atas, coba kita hidupkan, masih menyala dengan baik. Sekarang kita masuk ke driver area. Door trimnya sama, berwarna hitam. Di bawah ada cup holder serta door pocket, ada tombol power window, ada speaker juga di bawah. Joknya juga masih sangat bersih. Kemudian ada hand grip di atas. Interiornya juga atau dashboardnya sangat modern. Kita coba nyalakan mesinnya sekarang. Mesinnya masih sangat-sangat halus. Untuk setirnya palang 3, ada emblem Honda di tengah serta tombol audio switch control. Dengan kombinasi aksen perak, di depan ini ada panel instrumen perpaduan analog dan digital. Di tengah terpajang head unit layar sentuh 8 inci. Kita coba AC-nya, masih sangat dingin walaupun masih level 1. Audionya juga masih bekerja dengan sangat baik. Kita coba tombol audio switch controlnya. Untuk perubahan model surat suara pemilu 2024. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bali Ana Agung Gede Lidartawan mengapresiasi dipilihnya Bali sebagai salah satu lokasi simulasi pemungutan dan penghitungan surat suara dengan model surat suara yang disederhanakan untuk pemilu 2024. Menurutnya, adanya perubahan model surat suara ini merupakan cerminan remote audionya juga dari masih seluruh ada. keinginan Di bawah dan sini ada partisipasi cup holder serta yang bisa power diterjemahkan outlet. dalam bentuk suara yang akan mewakili sehingga dapat Untuk meningkatkan kesejahteraan transmisinya masyarakat. otomatis. Pada bagian depan ini juga sudah dilengkapi dengan SRS airbag, baik di sisi kemudi maupun di sisi penumpang sebelah kiri. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk buku manualnya masih lengkap. Di atas ada sun visor lengkap dengan cermin. Agung Lidartawan mengatakan, Ada lampu kabin juga masih nyala dengan baik. Persiapkan pemilu 2024 dengan matang sehingga predikat Bali yang menjadi penyelenggara pemilu terbaik di Sekarang kita Indonesia coba dapat dipertahankan. tombol Dalam mirrornya. tahapan penyelenggaraan pemilu sampai 2024 nanti, Untuk tombol pihaknya retract-nya juga masih bekerja dengan baik, bisa kita lihat di sini. dengan mewajibkan seluruh pihak yang terlibat dalam kepemiluan. Kemudian wajib sekarang kita membayar coba pohon. untuk Selain electric anggota mirrornya KPU RI hadir dalam kegiatan tersebut, anggota Bawaslu juga RI, masih bekerja serta dengan anggota sempurna. KPU Bawaslu Kabupaten Kota. Sambil mengecek tombol power window, saya jelaskan mobil ini
bermesin SOHC 4 silinder, berkubikasi 1,5 liter plus teknologi katup iVTEC. Secara data, keluaran daya puncak sebesar 120 PS di putaran 6.600 rpm, torsi tertingginya 145 Nm yang dikeluarkan di 4.600 rpm. Distribusi energi ke roda depan mempercayakan transmisi CVT untuk prestis tanpa pilihan manual. Yang jelas pengalaman berkendara akan lebih nyaman karena teknologi CVT tak terasa jeda pergantian gigi seperti jenis automatic konvensional. Rasa berkendara BR-V dimaksimalkan agar tetap nyaman melewati medan semi off-road. Konfigurasinya sama seperti Mobilio McPherson Strut untuk roda depan dan H-shape torsion beam di belakang. Di sini kita lihat sensor parkir kameranya juga bekerja dengan baik. Untuk lampu-lampunya juga masih bekerja dengan baik lampu utama, lampu kota, fog lamp, lampu sign maupun lampu hazard juga bekerja dengan sempurna. Untuk kilometer mobil ini 37.748, masih sangat low. Untuk surat-suratnya, plat DK asli tangan pertama, pajaknya tanggal 4 bulan 10 tahun 2022. Kondisi mesin juga masih sangat oke, original total luar dan dalam. Kondisinya masih sangat prima. Anda bisa mendapatkan mobil ini dengan hanya DP 30 juta saja dengan angsuran untuk 5 tahun 4.067.000, untuk 4 tahunnya 4.633.000. Keterangan lengkap bisa cek deskripsi. Bagi Anda yang ingin meminang mobil ini, langsung saja datang ke AP Motor Bali, Jalan Kendedes nomor 6, Ubung Kaja, Denpasar dengan nomor telepon 0818 0550 7700. Demikian, semoga bermanfaat. Salam tetot dari AP Motor Bali, Plaza Mobil Bekas, terasa mobil baru, pelayanan yes, harga BPJS.